In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada malam hari ini adalah menyangkut, kita akan membahas satu template yang sering dipakai oleh Protestan di Indonesia untuk menyerang salah satu doktrin Gereja Katolik. Nah, template ini saya temukan kembali dari video yang ditayangkan 4 hari lalu oleh seorang apologet Protestan dari Amerika ya, Gavin Ortlund, yang seperti beberapa orang di Indonesia doyan sekali menyerang Gereja Katolik ya. Tapi sebenarnya mereka mengulang template yang sama. Nah, saya akan tunjukkan bahwa apa yang dibicarakan oleh Gavin Ortlund in English, of course, itu sama saja dengan mereka-mereka yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada template-nya dan saya akan tunjukkan itu. Apa template mereka dalam menyerang salah satu doktrin penting dalam Gereja Katolik? Mari kita bahas. Vamonos. Oke? Template ini berulang-ulang sampai orang Katolik mau muntah mendengar. Jadi kita akan membongkar argumen Gavin Ortlund dari perspektif Katolik yang historis, teologis, dan rasional, bukan dari refleks polemik Protestan. Jadi garis besar masalahnya adalah satu hal ironis bahwa Ortlund benar setengah jalan, lalu tersesat di tikungan berikutnya. Jadi saya sudah bilang, Protestan itu tidak sepenuhnya salah, setengah benar, dan justru setengah benar itu yang berbahaya. Hoax dan fake news itu datangnya dari setengah kebenaran. Jadi Ortlund ini seperti Protestan pada umumnya, terutama paus-paus Protestan di Indonesia, membela virginal conception dengan baik, tetapi ketika menyentuh Maria, tradisi, dan gereja perdana, dia tergelincir ke pola lama Protestantisme. Apa itu pola lama Protestantisme? Reduksionisme biblis plus kecurigaan terhadap tradisi. Ya, ini template tipikal Protestan, reduksionisme biblis plus kecurigaan terhadap tradisi. Camkan. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, virginal conception itu jelas, perpetual virginity ambigu. Ini pernyataan Ortlund. Ini klaim pusat dari Ortlund dan disinilah keretakan logisnya. Apa yang benar adalah bahwa Gereja Katolik sepenuhnya setuju bahwa virginal conception jelas dalam kitab suci. Matius bab 1-2 dan bab Lukas bab 1-2. Ini bukan metafora, bukan simbol, dan bukan alegori. Penolakan terhadap virginal conception itu merusak kristologi. Sampai di sini, amin. Ayo, amin. Haleluya, puji Tuhan. Darah Yesus. Di mana Ortlund keliru? Dia lalu berkata, perpetual virginity of Mary tidak punya dasar kitab suci dan cenderung bertentangan dengan Alkitab. Nah, ini tidak akurat secara historis, tidak jujur secara patristik, dan tidak konsisten secara metodologis. Di situ Protestan jatuh panjang, kuah kosong. Yang pertama, kenapa? Kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa Maria kemudian tidak perawan. Itu tidak ada ajaran di kitab suci. Itu halusinasi Protestan. Ingat, kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa Maria kemudian tidak perawan. Sampai ia melahirkan dalam Matius bab 1 ayat 25, tidak berarti setelah itu berhubungan. Itu imajinasi Protestan lagi. Sekali lagi. Yang kedua, saudara-saudara Yesus, adelphoi, itu bukan bukti biologis. Bahkan dalam bahasa Semitik, itu istilah longgar. Ya. Jangan sok dan Yunani dulu, masuk ke Aramaik, Semitik. Ya. Dalam hal ini, Gereja Katolik lebih dekat ke Islam, rumpun bahasa Arab, Semitik, rumpun Semitik. Not so clear, tapi Arab dengan Aram masih satu rumpun bahasa. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Maria kemudian memiliki anak lain. Tidak ada. Ingat, tidak ada. Itu hanya halusinasi Protestan. Kesimpulan jujur secara biblis adalah ini. Kitab suci diam soal itu. Dan diam tidak sama dengan menyangkal. Ya, diam tidak sama dengan menyangkal.
Ortlund mengubah silence menjadi denial. Nah, itu bukan eksegesis, itu asumsi. Bro, Protestan pada umumnya catat, kamu punya Ortlund yang dari luar negeri dikopi oleh orang-orang Indonesia, ya kan? Ajaran saya dikopi dari Katolik, argumen juga kopi dari mana-mana. Oke. Yang kedua, kesalahan fatalnya adalah mengisolasi kitab suci dari gereja yang menafsirkannya. Kesalahan fatal Protestan. Ini ironi besar, bahkan ironi terbesar. Ortlund berkata bahwa virginal conception itu doktrin gereja universal. Ingat, dimasukkan dalam kredo awal, tak pernah dipersoalkan sampai era modern. Semua benar. Lalu dia berkata, perpetual virginity masuk lewat Proto-Evangelium of James. Ingat siapa yang selalu berisik tentang Proto-Evangelium of James? Ingat kan? Ingat, oke. Maka dia sekunder, opsional, bahkan mencurigakan. Ini sejarah versi pamflet, bukan sejarah gereja. Ya, camkan. Fakta sejarah yang disenyapkan ada di sini. Perpetual virginity diterima universal di timur dan barat jauh sebelum reformasi. Dipegang oleh Ignatius dari Antioquia secara implisit, Irenaeus, Maria sebagai Hawa baru, Athanasius, Ambrosius, Agustinus, bahkan Luther dan Calvin tidak menolaknya. Ingat, Luther dan Calvin pun tidak menolaknya. Proto-Evangelium of James bukan sumber doktrin, tetapi saksi iman populer dari keyakinan yang sudah hidup. Gereja tidak belajar iman dari apokrif. Dia mengenali iman yang sudah hidup, lalu memurnikannya. Penting. Yang ketiga ada standar ganda Protestan. Ya, Protestan kalau tidak standar ganda sudah bubar. Jelas versus ambigu. Perhatikan trik halusnya. Virginal conception jelas karena tertulis. Perpetual virginity tidak tertulis eksplisit, maka meragukan. Masalahnya, ini masalah. Trinitas tidak tertulis eksplisit. Kanon Alkitab tidak tertulis eksplisit. Istilah dua kodrat satu pribadi tidak tertulis eksplisit. Tapi semuanya diterima. Karena gereja membaca kitab suci sebagai organisme hidup, bukan sebagai daftar klaim atomik. Ya, kegagalan Protestan di situ, standar ganda. Ortlund memakai logika gereja saat menguntungkan, lalu membuangnya saat menyentuh Maria. Ya, itu seperti muka dua sebenarnya. Ini bukan konsistensi, ini namanya seleksi ideologis. Ya. Poin yang keempat, perpetual virginity merusak Injil? Tidak, justru sebaliknya. Dalam teologi Katolik, Maria bukan saingan Kristus. Maria adalah tanda totalitas inkarnasi, dan rahimnya bukan sekedar alat biologis, tetapi ruang kudus inkarnasi. Menolak perpetual virginity bukan soal lebih alkitabiah, tetapi ketidaknyamanan modern terhadap askesis, tubuh kudus, dan simbol total penyerahan diri kepada Allah. Ini sebenarnya inti penolakannya. Bukan karena tidak alkitabiah, tidak eksplisit di Alkitab, tidak. Ini masalah antropologi modern, bukan masalah kitab suci, saudaraku. Ya. Yang kelima, soal mujizat dan anti-supernatural worldview, melawan pandangan yang adikodrati, pandangan dunia adikodrati. Di sini Ortlund benar, tapi masih setengah benar. Ingat, setengah benar itu yang berbahaya. Mendingan sekalian salah daripada setengah benar. Setengah benar itu memang menyesatkan, saudaraku. Dia berkata seperti ini, menolak virgin birth biasanya lahir dari anti-supernaturalism. Katolik setuju. Tapi kita menambahkan, menolak kelanjutan makna inkarnasi sering lahir dari anti-sakralisme modern. Inkarnasi bukan sekedar Allah masuk dunia lalu selesai. Seperti mereka pun Natal, sudah selesaikan, tidak ada lagi. Ya. Padahal orang Katolik baru mulai merayakan Natal. Oktav Natal akan berlangsung sampai tanggal 1 Januari.
Inkarnasi menguduskan daging, rahim, waktu, dan sejarah. Maria bukan catatan kaki biologis. Dia bagian dari struktur inkarnasi itu sendiri. Ya, jadi kesimpulan yang jujur adalah argumen Ortlund yang kemudian dikopi oleh polemik-polemik di Indonesia menjadi template untuk menyerang doktrin perpetual virginity. Dia menerima gereja perdana saat menetapkan doktrin. Dia menolak gereja perdana saat menafsirkan implikasinya. Dia mengaku historis tetapi memakai kriteria modern. Dia membela mujizat tetapi curiga pada kekudusan tubuh. Virginal conception tanpa perpetual virginity itu seperti mengakui api ilahi turun lalu menyangkal bahwa altar itu kudus. Itu analoginya. Gereja Katolik tidak menambah Injil. Gereja Katolik menjaga koherensinya. Dan disitulah Protestantisme sekali lagi tersandung pada masalah lamanya. Meminjam hasil gereja sambil menolak metode gereja. Sejarah tidak bisa dipotong sesuka hati. Inkarnasi juga tidak, bro. Jadi template ini sudah dibuang. Kenapa kamu masih pakai? Karena mau tetap Protestan, bukan? Keep calm and stay away from Protestantism.